Mas, setelah beberapa kali meninjau sekolah rakyat, apa akan ada perbaikan yang akan dilakukan pemerintah? Jadi evaluasi. Jadi Ya, ini sekolah rakyat kedua ya yang kami kunjungi. Kita tadi melihat ruang kelas, ruang makan, ruang tidur. Ini yang paling penting. Dan hari ini di Pekanbaru Riau ada 100 murid SMP ya Pak Wali ya. Jadi kita pastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, fasilitas yang ada terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar tersedia dengan baik. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid akan kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Mas, tadi kan sempat juga ke posko Karhutla ya Mas, Ya. Itu tanggapannya gimana dan apa ada langkah konkret dari pemerintah khususnya dalam hal penegakan hukum Ya, Karhutla? ini penting sekali. Dan saya terima kasih sekali kepada Pak Gubernur, Forkopimda, semua yang hadir. Khususnya untuk Riau ini sudah sangat berkurang. Tadi kalau teman-teman media tahu waktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca dan juga rutin ada waterbombing. Jadi saya lihat untuk di Riau ini sudah cukup terkendali. Ke depan tadi sudah dipaparkan sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Ke depan yang namanya penegakan hukum, monitoring, deteksi awal itu penting sekali ya. Pesannya untuk petani Pemda, Pak. Mas, Himbauan untuk petani masyarakat Mas. supaya kasus untuk tidak Dan sekali lagi, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan dan sekali lagi tadi sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Dan kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini kasus-kasus kebakaran hutannya sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85%. Jadi ini sekali lagi saya apresiasi Pak Gubernur, Pak Wali, Forkopimda semuanya kerja keras dan penegakan hukum, deteksi awal sangat penting. Dan hari ini modifikasi cuacanya berhasil. Mas Gibran mau nanya pesannya untuk Pemda. Terima kasih Pak Mas Gibran mau Gubernur dan tadi Pak Gubernur, Pak Wali juga sudah ikut mengawal proses pencairan BSU dan di Pekanbaru Riau ini proses pencairannya sudah lancar, sudah hampir 100%. Dan saya titip pesan jangan sampai ada pemotongan, proses pencairan lancar, dibantu juga tadi oleh dirut-dirut BPJS, dirut PT Pos. Saya kira semuanya berjalan dengan lancar dan saya tadi titip pesan untuk kepada para penerima bantuan agar bantuannya digunakan untuk hal-hal yang produktif, jangan dipakai untuk judol. Saya ingatkan berkali-kali itu ya. Mas di Gibran? di setiap tempat pembagian PSU. Mas Gibran, sejumlah partai politik mengusulkan agar Mas Gibran berkantor di IKN. Tanggapannya gimana nih Mas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN. Pindah-pindah terus. Ya yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden. Dan sebagai pembantu presiden harus siap. Tuh, dan kalau saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tegaskan ya. Saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini BSU, sekolah rakyat, dan nanti terakhir kita mau menutup muktamar Persis, Hima Persis. Mas Wapres, terakhir besok kan final Indonesia versus Vietnam. Ini prediksi skor berapa Mas? Kan Mas Gibran suka bola. Iya, Mas Gibran nonton suka nggak? Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya. Mungkin
bisa 3-0 lah. Ya, Kita diajak nggak Mas? enggak. Nonton nggak Mas? Ya, nonton sendiri lah ya, nonton di rumah aja lah sendiri. Atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Terima kasih Mas. Kedinginan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.